Jika seseorang benar-benar mengevaluasi kunyit secara objektif, saya rasa tidak ada satu kondisi atau masalah kesehatan pun yang tidak dapat memperoleh manfaat dari mengonsumsi kunyit. Ini sungguh luar biasa. Saya telah menanam kunyit selama 9 bulan terakhir. Dan akhirnya saya memanennya. Dan istri saya dan saya memakannya. Kami hanya mengunyahnya. Rasanya seperti wortel aromatik. Tidak memiliki rasa yang kuat, tetapi memiliki sifat kesehatan yang sangat kuat. Tapi pertama-tama, mari saya bahas cara meningkatkan bioavailabilitas kunyit. Sekarang, setiap kali Anda mengonsumsi kunyit dalam bentuk suplemen, saya sangat menyarankan agar Anda tidak mengonsumsinya dalam bentuk ekstrak kurkumin. Anda ingin ekstrak tanaman utuh karena kurkumin hanyalah salah satu dari ribuan fitonutrien berbeda dalam kunyit. Jadi, jika Anda mendapatkan produk yang bertuliskan ekstrak kurkumin, pastikan produk tersebut disertai dengan bubuk kunyit. Atau Anda bisa mengunyah kunyit mentah. Nomor 2, lada hitam atau lada putih akan membantu meningkatkan penyerapan hingga sekitar 2000% atau 20 kali lipat penyerapan tanpa lada. Lada putih sebenarnya meningkatkan penyerapan sedikit lebih baik, tetapi kedua jenis lada memiliki efek yang cukup serupa. Sekarang, jika Anda akan mengonsumsi suplemen atau mengonsumsi kunyit mentah, Anda bisa mengambil biji lada hitam atau biji lada putih dan menelannya. Hal ini akan membantu. Dan, ketiga, tambahkan sedikit lemak saat Anda mengonsumsinya. Pertanyaannya, mengapa? Karena banyak fitonutrien, termasuk kurkumin, larut dalam lemak. Jadi, untuk menyerapnya dengan lebih baik, Anda membutuhkan lemak. Anda bisa menggunakan ghee. Anda membutuhkan mentega, minyak MCT, minyak kelapa, atau minyak zaitun. Anda bisa menggunakan salah satu dari lemak tersebut. Anda hanya membutuhkan sedikit saja. Hal lain yang perlu diketahui adalah fitonutrien ini cukup sensitif terhadap panas. Jadi, jika Anda menambahkan mereka ke makanan Anda, kemungkinan besar mereka tidak akan sekuat aslinya. Poin lain adalah, jika Anda menggunakan suplemen dengan kunyit atau ekstrak kurkumin, pastikan Anda memilih yang dikeringkan beku. Karena proses freeze-dried memungkinkan enzim-enzim ini aktif. Oleh karena itu, enzim-enzim ini berada dalam keadaan dorman dan tidak terlalu diproses atau dipanaskan. Mari kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh bahan ini untuk tubuh Anda. Oh ya, jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, silakan sukai video ini dan berlangganan saluran ini. Di antara semua tanaman, saya kira kunyit berada di puncak dalam hal jumlah penelitian yang dilakukan. Saya berbicara tentang studi ganda butakan dan terkontrol placebo pada berbagai hal. Dua bidang penelitian utama untuk kunyit adalah pertama, peradangan, dan kedua, kanker. Dan hal yang menakjubkan tentang kunyit adalah bahwa ia hampir tidak memiliki efek samping. Tidak ada kematian dan tidak ada efek samping serius. Mungkin ada beberapa masalah pencernaan ringan jika Anda mengonsumsinya terlalu banyak. Namun, bahkan pada dosis tinggi, tidak ada efek samping serius yang signifikan, seperti yang terjadi pada obat-obatan. Dan mereka telah membandingkan banyak obat-obatan berbeda dengan kunyit. Dan kunyit dapat bersaing dengan efek obat-obatan tersebut. Oke, mari kita mulai dengan potensi antioksidan. Ia meningkatkan glutathione. Ia meningkatkan jaringan antioksidan lain dalam tubuh Anda dengan meningkatkan kemampuan Anda untuk mengaktifkan antioksidan tersebut. Ada gen tertentu yang mengaktifkan atau menonaktifkan antioksidan Anda. Dan kunyit memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya untuk membantu melawan kerusakan radikal bebas yang terkait dengan oksidasi dan peradangan. Kunyit juga memiliki efek yang kuat bagi otak dan sistem saraf Anda. Telah diuji untuk menunjukkan perbaikan signifikan pada penyakit Alzheimer, Parkinson, dan gangguan neurodegeneratif lainnya. Ia juga terbukti dapat mengurangi pembentukan plak di otak. Kunyit memiliki efek kardiovaskular yang sangat kuat, termasuk membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi lipid, membantu memperlambat pembentukan plak pada aterosklerosis dan pembuluh darah tersumbat. Kunyit juga melindungi lapisan dalam arteri Anda, lapisan endotel yang biasanya paling rentan terhadap peradangan. Dari sudut pandang mikrobiologi, kunyit adalah antimikroba, antivirus, antibakteri, anti-kandida, anti-jamur, anti-parasit, dan anti-H. pylori yang kuat. Jadi, sangat baik untuk dikonsumsi jika seseorang mengalami infeksi. Kunyit juga memberikan manfaat besar bagi dermatitis dan berbagai masalah kulit lainnya, termasuk psoriasis. Kunyit juga sangat baik untuk hati. Ia dapat melindungi hati dari pembentukan lemak dan fibrosis yang berkembang setelah seseorang mengalami peradangan hati. Hal ini karena kunyit memiliki sifat anti-inflamasi yang sangat kuat.
Ia akan memperlambat fibrosis. Bahan tertentu dalam kunyit juga meningkatkan garam empedu. Hal ini memicu serangkaian perbaikan pencernaan dengan meningkatkan vitamin larut lemak. Kunyit membantu mendukung lapisan mukosa usus. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyakit autoimun, alergi, dan kekurangan sistem kekebalan tubuh. Kurkumin dalam kunyit secara langsung menargetkan DNA untuk melindungi DNA dari kerusakan radikal bebas serta membantu perbaikan dan pemulihan DNA. Ia juga membantu sel-sel yang rusak untuk melakukan apoptosis, kematian sel terkontrol, jika ada masalah dalam sel. Hal ini saja dapat membantu mengurangi risiko kanker. Kurkumin juga melindungi sel jika seseorang menjalani kemoterapi atau radioterapi. Dan juga membantu meningkatkan efektivitas pengobatan tersebut. Kunyit juga membantu sistem endokrin dengan berbagai cara. Salah satu cara utamanya adalah dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi, jika seseorang mengalami resistensi insulin sebagai penderita pradiabetes atau diabetes, kurkumin membantu insulin menjadi lebih sensitif. Telah ada banyak studi yang saya bicarakan, seperti uji klinis yang bersifat double-blind dan terkontrol placebo, yang menunjukkan perlindungan terhadap seseorang yang pradiabetes agar tidak menjadi diabetes. Selain itu, penderita diabetes yang mengonsumsi kunyit dapat mengurangi komplikasi diabetes secara signifikan. Jadi, meskipun mereka menderita diabetes, mereka mengalami jauh lebih sedikit efek samping. Selain itu, kunyit menunjukkan manfaat terapeutik yang besar sebagai adaptogen. Ini adalah sesuatu yang membantu meningkatkan toleransi Anda terhadap stres. Ini juga telah digunakan untuk membantu depresi dan kecemasan, sehingga dapat membantu gangguan mood maupun gangguan kognitif. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, kanker dan peradangan adalah dua hal utama yang dikenal dapat diatasi oleh kunyit. Ada banyak penelitian tentang berbagai jenis kanker, tidak hanya menargetkan kanker secara langsung, tetapi juga menghambat mekanisme yang terlibat dalam perkembangan kanker. Ini termasuk menghambat angiogenesis, yaitu proses penyediaan aliran darah ke sel kanker. Kunyit juga membantu melawan beberapa mekanisme yang digunakan sel kanker dan tumor untuk menekan sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi, sebenarnya kunyit membantu sel-sel Anda mencegah sel kanker bertahan hidup. Selain itu, dalam satu studi, mereka menemukan kurkumin di dalam sel kanker kolon, yang berarti somehau-kurkumin berakhir di sana. Ini adalah hal yang baik karena sekarang kurkumin dapat menciptakan efek yang sangat menarik. Ada banyak jalur berbeda yang terlibat dalam peradangan. Dan kurkumin tampaknya menghambat sebagian besar jalur tersebut, yang memberikan pendekatan spektrum luas untuk peradangan. Saya akan menyertakan satu studi yang menunjukkan berbagai obat yang efektif untuk peradangan, dan bagaimana kurkumin meniru banyak obat-obatan tersebut. Dan kurkumin sebenarnya bukan akar. Itu adalah rizosem, yang mirip dengan batang tanaman yang hidup di bawah tanah untuk melindunginya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kunyit tidak rasanya buruk. Tapi jika Anda tidak menanamnya, cukup pergi ke toko kelontong. Beli yang organik dan makan 2 atau 3 sendok teh per hari untuk mencegah banyak masalah. Lezat,